Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Dia Yusolika dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering C18 yang diampu oleh Bapak Abdul Azim. Di sini akan sedikit menyampaikan pengetahuan saya terkait dengan penyebab-penyebab orang dapat melakukan tindak korupsi. Nah, sebelum membahas terkait dengan hal itu, maka ada baiknya sekarang kita mengawali pembahasan ini dengan membahas apa itu yang namanya korupsi. Korupsi dalam bahasa Latin bisa disebut dengan corrumper, yang artinya busuk, rusak, atau yang berhubungan dengan kelicikan, yang mana ini bersangkut paut dengan uang atau materi. Nah, korupsi ini merupakan perbuatan tercela yang tentunya berada di luar nilai-nilai agama serta hukum yang berlaku. Nah, korupsi ini dapat berupa berbagai bentuk atau berbagai jenis. Di sini misalnya ada hulul, ada khianat, ada pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Di sini apapun sebutannya, apapun bentuknya, berbagai skala kecil atau skala besar, yang namanya korupsi tetaplah korupsi, yaitu perbuatan tercela yang tidak patut untuk dilakukan. Karena bagi siapapun yang melakukan hal tersebut akan ada konsekuensi atau hukuman yang bisa menimpanya. Membicarakan terkait dengan hukuman, di sini ada hukum Islam dan ada hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang hukum dari agama Islam terkait dengan korupsi ini. Nah, di sini pada zaman Nabi dahulu, jika ada seseorang yang mencuri hingga mencapai satu nisab itu sekitar 94 gram emas. Jika diuangkan tentu saja itu bukan merupakan jumlah yang kecil ya. Jadi jika seseorang melakukan tindak pencurian hingga mencapai satu nisab dan orang yang menjadi korban pencurian tersebut tidak rela hartanya itu diambil dengan sebanyak itu, maka pelaku di sini dikenakan hukuman potong tangan, yaitu tangannya dipotong. Hal ini sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 38 di mana Allah bersabda yang artinya pencuri laki-laki dan perempuan hendaknya tangannya itu dipotong sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Jadi hukuman potong tangan ini dilakukan agar para pelaku ini tidak dapat melakukan kegiatan tersebut lagi. Karena jika tidak dipotong, mungkin saja pelaku-pelaku ini dapat melakukan tindak pencurian ini di tempat lain. Nah, maka dari itu para pencuri yang sudah mencuri hingga satu nisab dikenakan hukuman potong tangan. Nah, terkait dengan hukuman potong tangan, bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa seandainya anak aku yang melakukan perbuatan pencurian, yaitu Fatimah, maka aku sendiri yang akan memotongnya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa hukum tidak memandang bulu, tidak pilih-pilih. Jadi, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dikenakan hukuman yang berlaku. Mau dia itu anak ulama, mau dia ulama, anak pejabat, orang terhormat, dan lain sebagainya, itu tidak dibedakan. Siapapun yang melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan hukuman yang sudah ditentukan itu tadi. Nah, itu tadi kan hukum Islam. Namun kalau diterapkan di Indonesia itu tentu tidak bisa, karena di sini hukum Indonesia sudah ada sendiri yang baku, yang sudah ditentukan oleh para pejabat, para pemerintah yang berwenang. Nah, jika di Indonesia mungkin hukumannya dapat berupa penjara atau perampasan harta benda dan lain sebagainya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, terkait dengan itu, maka di sini harus kita yakini bahwa kita tidak seharusnya melakukan hal tersebut karena yang pertama melanggar agama, yang kedua juga melanggar hukum yang nantinya akan mendatangkan malapetaka atau kesengsaraan tersendiri untuk kita. Nah, setelah mengetahui apa itu korupsi dan apa hukuman yang dapat menimpa seseorang yang melakukan korupsi, barulah di sini saya akan membahas terkait dengan apa penyebab seseorang melakukan tindak korupsi. Nah, penyebabnya di sini sebenarnya ada dua, yaitu eksternal dan internal. Namun yang akan saya bahas di sini adalah penyebab internal atau motif yang mendasari seseorang melakukan tindak korupsi yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini apa sih? Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan atau tidak rasional, yang mana biasanya hal ini dilakukan untuk membeli atau mendapatkan barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam kebutuhan hidupnya.
Misalnya mobil yang harusnya mewah, tas harus mewah, semuanya harus mewah, glamor dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme adalah pandangan yaitu jika kehidupan ini adalah tujuannya untuk mencapai kebahagiaan atau mencari kebahagiaan dan menghindari perasaan-perasaan menyakitkan. Nah, di sini biasanya orang yang hedonisme itu akan terus-terus mencari kesenangan, menuruti hawa nafsu, mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Misalnya dengan makan makanan mewah, membeli barang-barang mewah, tidur di rumah yang mahal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tamak atau rakus. Kemudian yang keempat yaitu mencintai dunia secara berlebihan, yaitu merasa bahwa dunia ini akan berjalan abadi atau akan ada selamanya. Padahal faktanya dunia adalah hanya sementara dan yang abadi adalah akhirat. Jadi seseorang yang mencintai dunia dengan berlebihan atau sangat-sangat mencintai dunia, maka dia itu akan tersesat, atau biasanya dia itu akan melakukan sesuatu yang akan membuatnya itu melakukan segala macam hal, segala macam usaha, baik itu buruk ataupun baik, untuk melakukan agar dia itu merasa puas nyaman ada di dunia ini. Biasanya itu seseorang yang seperti itu akan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Namun ketika dia sudah mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya dengan usaha apapun, ternyata dia dipanggil oleh Allah SWT. Nah, seperti itu. Janganlah kita menjadi orang yang lupa akan akhirat. Nah, lupa akan akhirat ya, dan mencintai dunia sebegitu berlebihannya. Nah, itu akan mendatangkan kesengsaraan untuk kita nantinya. Nah, 4 hal tersebut inilah yang mendasari seseorang dapat melakukan tindak korupsi. Karena yaitu tadi konsumtif, tamak, hedon, mencintai dunia dengan berlebihan. Nah, tamak, hedon, konsumtif ini kan nafsu ya. Siapa orang yang melakukan tersebut biasanya menuruti nafsunya. Jadi dia itu akan melakukan berbagai hal agar nafsunya itu terpenuhi. Nah, itulah bahayanya seseorang yang mempunyai 4 hal tersebut dalam dirinya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan orang itu melakukan korupsi, sangat penting untuk kita membangun kesadaran dalam diri ini. Kesadaran apa saja? Yang pertama, kesadaran bahwa melakukan tindak korupsi atau itu perampokan, pencurian, perampasan hak orang lain itu adalah dosa. Karena apa? Karena melanggar aturan agama. Kalau kita melanggar aturan agama, tentu balasannya adalah dosa, kan? Yang kedua, kita itu harus senantiasa membiasakan diri kita untuk qanaah, yaitu menerima pemberian atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan senang hati, dengan happy, dengan ya sangat bersyukurlah karena sudah diberikan rahmat yang cukup untuk kebutuhan kita hidup. Nah, kalau membicarakan terkait hal ini, maka ada ungkapan bahwa kalau terkait dengan harta benda, harusnya kita itu menengok yang ada di bawah kita atau yang kurang beruntung dari kita. Karena sebenarnya kita ini, kalau kita tidak seperti itu, maka kita itu akan terus iri, dengki, ingin mencapai sesuatu yang sebenarnya itu tidak penting atau akan membahayakan kita. Nah, maka dari itu terkait dengan harta benda, kita tidak boleh menengok orang yang misalnya ada di atas kita atau yang lebih banyak harta bendanya atau yang lebih kaya dari kita. Kita sebaliknya harus melihat orang-orang yang lebih susah dari kita, yang lebih kurang beruntung dari kita. Ketika kita bisa melakukan hal tersebut, maka kita akan menemukan namanya rasa syukur atau bersyukur. Kita akan bersyukur ketika kita melihat orang-orang yang ternyata ada di bawah kita atau ada yang lebih kurang beruntung dari kita. Di sini sudah sampai pembahasan terakhir. Tadi sudah membahas apa itu korupsi, jenis korupsi, hukuman jika melakukan korupsi, penyebab internal dari korupsi, dan kesadaran-kesadaran apa yang harus dibangun agar kita terhindar dari perilaku korupsi. Nah, di sini semoga seluruh pembahasan yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua agar kita tidak bisa atau tidak melakukan tindak korupsi dan menjauhi tindak korupsi. Nah, seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya hanya manusia biasa, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.